Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita pembelajaran kita secara daring ya, tetapi makna dan tujuan dari pembelajaran itu akan tersampaikan kepada seluruh mahasiswa. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang korespondensi bisnis ya. Artinya apa? Tentang tata persuratan dalam perusahaan ataupun instansi pemerintah. Next. Ya. Pengertian ya, korespondensi bisnis adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi melalui media surat menyurat dalam menunjang aktivitas bisnis. Korespondensi ini mempunyai 3 bagian, yaitu surat keluar, di mana surat yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan yang dikirimkan kepada instansi lain atau perusahaan lain. Ini yang dimaksud dengan surat keluar. Sedangkan surat masuk itu adalah surat yang dari luar, dari perusahaan atau dari instansi lain yang masuk ke perusahaan kita. Dan kemudian penyimpanan surat atau arsip. Surat keluar menggunakan lembar kertas standar. Ya. Ada yang kertas standarnya A4, ada juga yang F4. Ya. Yang berisi logo, nama, alamat, dan nomor telepon. Biasanya ini dalam bentuk kop surat. Ya. Surat dinas itu ada surat yang mempunyai logo, kemudian nama instansinya atau nama perusahaannya, kemudian di paling bawahnya ada alamat yang tertera, nomor telepon, nomor fax, dan email perusahaan. Biasanya surat keluar ini diberi nomor dan kode tertentu. Jadi surat itu, surat dinas atau surat resmi itu diberikan nomor dan diberi kode tertentu. Sedangkan surat masuk adalah ditampung dulu di bagian sekretariat, kemudian dicatat dan didistribusikan pada bagian yang menangani surat tersebut. Kemudian file pengarsipan itu, penyimpanan surat ini dapat dilakukan oleh masing-masing bagian. Mungkin di perusahaan itu ada beberapa bagian. Ada mungkin bagian HRD, ada mungkin bagian pergudangan, ada bagian mungkin bagian distributor, dan lain sebagainya. Mungkin dari sekretariat, surat ini akan didisposisikan ke tujuan atau tempat tujuan yang ditujukan oleh instansi itu. Next. Nah, kita lihat dulu definisi surat ini. Ada namanya surat pribadi, ada namanya surat dinas, dan ada surat niaga. Apa perbedaannya? Kalau surat pribadi, surat yang ditulis oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Nah, itu biasanya kita membuat surat ya untuk seseorang, nanti teman kita atau kawan kita atau sahabat kita. Nah, itu kita gunakan adalah surat pribadi. Sedangkan surat dinas atau surat resmi, surat yang ditulis secara resmi oleh suatu lembaga, kemudian surat itu ditujukan kepada pihak lain. Surat resmi biasanya berbentuk dalam bahasa-bahasa resmi, ya, yang ditulis untuk kepentingan perusahaan atau instansi yang ditujukan kepada pihak lain. Surat merupakan salah satu media, ya. Dikatakan salah satu media karena melalui surat inilah kita akan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Melalui saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau kedinasan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa
Kalau dia surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain karena urusan pribadi atau kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas tadi adalah surat resmi yang ditulis oleh instansi atau perusahaan yang ditujukan kepada pihak lain untuk kepentingan kemajuan ataupun tujuan dari perusahaan. Sedangkan menurut Priyatna, dia menjelaskan bahwa surat merupakan sarana komunikasi. Sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi surat itu digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dari mana? Dari instansi kita atau di perusahaan kita ditujukan kepada perusahaan lain, ya. Yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis, ya, oleh sesuatu pihak kepada pihak lain. Informasi dapat disampaikan berupa, mungkin jadi itu berupa pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa umpamanya surat bahwa produk kita sudah ada yang baru. Kita akan menyampaikan kepada rekan-rekan kita atau pengguna barang kita, produk kita. Kita memberitahukan bahwa ada produk keluaran terbaru. Atau mungkin kita memberitahukan kepada pihak lain, pengguna kita, bahwa harga mulai tahun 2021, sejak bulan 8, akan terjadi penaikan. Nah, itu salah satu mungkin bisa ditulis berupa penyampaian informasi dengan bentuk surat. Bisa jadi pernyataan. Kita menyatakan bahwa produk ini memang betul-betul bermanfaat, berguna. Bisa kita buat pernyataan. Atau surat perintah dari atasan kepada bawahan. Umpamanya dari suatu pimpinan, ya, diberikan kepada bawahan berupa surat perintah. Umpamanya pimpinan manajer memerintahkan kepada supervisor untuk mengevaluasi produk yang barusan dicetak atau dibuat. Itu surat perintah, ya. Bisa surat permintaan barang. Umpamanya kita membutuhkan bahan baku, kita buat surat kepada PT Mujur Timber, contoh. Kita sampaikan surat permintaan untuk penyediaan bahan baku. Kemudian bisa juga surat itu berbentuk laporan, bahwa laporan kita akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan kita. Itu tadi mengenai surat. Lanjut, next. Nah, surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti perdagangan, ya. Untuk perdagangan itu bisa kita katakan surat bisnis, perindustrian, usaha jasa, termasuk surat bisnis antara lain surat pesanan barang, surat penawaran juga, atau surat pengiriman barang, atau surat penagihan. Umpamanya ada penagihan utang pada orang lain, kita kirimkan supaya segera melunasi utang yang telah ditetapkan jatuh tempo, atau surat pembayaran kepada instansi dan surat aduan. Nah, next. Ada beberapa fungsi surat. Adalah yang pertama itu adalah alat komunikasi. Surat itu kita gunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide atau permintaan, gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis kita. Kadang-kadang alat ini, surat ini kita gunakan sebagai penyampaian informasi dan juga permintaan atau ide, gagasan kepada orang lain. Yang kedua, surat ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis. Nah, kadang-kadang kita membuat suatu perjanjian tanpa melalui surat ini tidak ada tanda bukti. Makanya perlu adanya surat. Surat sebagai tanda bukti tertulis yang bisa kita gunakan sesuatu pada waktu yang akan datang. Umpamanya kita butuh membuat suatu perjanjian
Dan suatu saat nanti kita bisa buka kembali surat perjanjian itu. Jadi suatu bukti tertulis yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, ya, ada bukti hukum. Yang ketiga, surat itu berfungsi sebagai alat bukti historis, ya, bahan kajian keadaan perusahaan di masa yang lalu. Kemudian 4, alat pengingat. Nah, surat itu bisa kita gunakan sebagai alat pengingat kita bahwa ada catatan-catatan kearsipan dan dapat pula digunakan untuk mengetahui hal-hal yang terlupakan. Yang kelima, surat juga berfungsi sebagai duta organisasi. Apa artinya duta organisasi? Duta organisasi maksudnya adalah surat merupakan duta yang mencerminkan mentalitas, jiwa, dan kondisi internal organisasi yang dimaksud. Dan keenam, surat sebagai pedoman yang memuat ketentuan tentang kebijakan organisasi, misalnya surat keputusan. Surat keputusan ini bisa surat SK, ya. Jadi untuk membuat sebuah kebijakan dituangkan dalam surat keputusan yang berisikan instruksi, perintah, atau surat edaran. Bisa juga surat keputusan itu berupa surat edaran yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Next. Nah, kita lihat kembali prinsip penulisan surat itu, correctness, kebenaran. Dalam prinsip untuk menulis surat itu harus kita lihat apakah surat itu ditulis dengan kalimat yang benar atau yang kalimat-kalimat yang cocoklah digunakan untuk membuat surat. Surat itu harus ditulis secara benar, baik, sehingga akan membawa pesan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan miscommunication. Dengan kita nanti membuat miscommunication, bertentangan apa halnya, perihalnya, kemudian berbeda dengan isinya. Nah, ini yang akan menjadi miscommunication. Si pembaca tidak memahami apa dari isi dari surat itu. Sebaiknya adalah sesuai dengan perihal dengan isi agar tidak terjadi miscommunication. Untuk itu dihindari kesalahan dalam ejaan. Nah, makanya dalam menulis surat itu perlu koreksi kebenaran. Baik itu tanda bacanya, ejaannya, maupun kalimat-kalimatnya, jangan ada yang salah. Kita buat di situ, umpamanya, kami memesan basi atau makanan basi. Padahal maksudnya besi. Jadi yang membaca pun agak bingung, apa ini maksudnya surat ini? Apakah suratnya maksud itu adalah makanan yang sudah basi atau sebenarnya besi? Nah, ini perlu ada koreksi yang benar. Atau mungkin salah membuat tahun-tahunnya. Kita buat tahun 2020, padahal sekarang tahun 2021. Nah, ini pun membuat orang menjadi bingung. Ini surat yang lalu atau surat yang sekarang? Kalau yang sekarang kenapa tahunnya tahun 2020? Makanya perlu adanya penulisan secara benar dan yang baik. Itu yang dimaksud dengan correctness. Yang kedua, consistentness, keringkasan. Surat itu tidak perlu bertele-tele seperti surat pribadi. Kalau surat pribadi ya jadi kita buat surat yang isi kandungannya sesuai dengan curahan hati kita. Kita tujukan kepada orang lain. Kalau perasaan kita senang, suka, kita curahkan dalam bentuk surat pribadi. Tapi kalau surat dinas, ya, surat kantor atau surat perusahaan, tidak perlu isi dan kandungannya itu banyak dan bertele-tele. Ya, kita buat surat itu menggunakan bahasa yang lugas. Artinya apa? Singkat, tepat, dan dimengerti orang lain. Maksudnya gaya bahasanya sederhana. Artinya apa? Tidak terlalu bertele-tele. Pembahasannya tidak berulang-ulang. Maknanya surat itu harus mempunyai keringkasan. Yang ketiga, completeness adalah kelengkapan. Surat harus mempunyai informasi yang lengkap, sehingga penerima dapat mengerti isi dari pesan yang disampaikan kepada orang lain dan memberikan respon sesuai yang diharapkan oleh si pengirim. Yang keempat, clarity, kejelasan, menggunakan bahasa yang jelas. Surat itu perlu menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, yang tidak menimbulkan penafsiran makna ganda atau bermakna berbeda. Ya.
Jadi di situ perlu kita lihat tata bahasa yang jelas dan lugas. Dan yang terakhir, courtesy, kesopanan. Nah, di dalam bahasa surat itu juga perlu kita buat bahasa-bahasa yang sopan. Yang artinya dalam penggunaan bahasa itu tidak menyinggung orang lain. Surat harus sopan, artinya dapat menjaga perasaan orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Tidak kita gunakan bahasa yang suka hati kita. Artinya dalam surat itu harus betul-betul kita periksa apakah bahasanya sudah sesuai dengan kaidah dan persuratan. Ya, next. Kita akan kelompokkan surat itu menjadi 4 bagian menurut wujudnya. Ada surat bersampul, ada surat kartu pos, warkat pos, telegram, dan telex, memorandum atau memo, surat tanda bukti. Nah, kalau kita lihat menurut isi dan pengirimannya itu ada surat pribadi, ada surat dinas, ada surat bisnis, ada surat sosial. Surat pribadi artinya tadi surat yang ditulis oleh seseorang pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Itu surat pribadi. Sedangkan surat dinas ada surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga ditujukan kepada lembaga lain. Sedangkan surat bisnis adalah surat untuk keperluan bisnis dan usaha. Sedangkan surat sosial untuk kegiatan sosial yang di masyarakat. Nah, kalau kita menurut jumlah sasarannya, ada surat biasa, surat edaran, atau surat pengumuman. Surat biasa itu seperti surat undangan. Itu namanya surat biasa. Ada surat pemberitahuan, itu namanya surat biasa. Ada surat edaran, contoh surat edaran. Apa itu contohnya? Surat edaran. Surat adanya Lampu. mati lampu. Ya, contohnya besok jam 8 akan ada pemadaman PLN. Surat edaran dari PLN bahwa daerah Pandan akan terjadi pemadaman. Itu contoh, bukan besok terjadi padam lampu, tidak. Ini contoh surat edaran. Ada surat pengumuman. Surat pengumuman contohnya bagaimana? Pengumuman. Bapak, PPKM. Itu Ada penggunaan prokes. Wajib memakai masker. Nah, semalam Bapak lewat di perbatasan Sibolga Tapting, ada penyekatan. Di situ wajib memakai masker. Itu sudah dibuat oleh pemerintah daerah, baik itu bupati maupun wali kota, pengumuman bahwa sejak tanggal 14 sampai tanggal 20 wajib penggunaan masker ataupun menjaga protokol kesehatan di daerah Sibolga dan Jawa Tengah. Itu sudah ada surat pengumumannya. Itu yang dimaksud dengan surat pengumuman. Menurut sifatnya surat sangat rahasia. Surat rahasia itu mungkin ada surat yang sangat rahasiakan oleh perusahaan. Contohnya surat apa? Surat perjanjian. Sangat-sangat rahasia antara dua lembaga. Tidak boleh orang lain tahu. Atau surat wasiat. Atau surat yayasan. Umpamanya kalau di yayasan. Itu sangat rahasia. Ada surat rahasia. Berbeda dengan surat sangat rahasia. Ini surat rahasia saja. Ada surat terbatas, ada surat biasa. Itu mengelompokkan surat. Ya, next. Kita lihat bagian-bagian surat itu. Kalau kita membuat surat, ini harus kita perhatikan. Kalau kita membuat surat dinas atau surat resmi, biasanya di bagian atas itu ada namanya kop surat. Nah, apa itu kop surat? Ada logo, lambang instansi, perusahaan, atau lembaga. Bagian atas itu ada namanya kepala surat, yang ada di situ logo atau lambang, kemudian nama lembaga atau instansi atau perusahaan yang menunjukkan nama asli dari dinas atau nama perusahaan. Kemudian di bawahnya ada alamat. Ada alamatnya dan nomor telepon. Dan jangan lupa kita dalam pembuatan surat itu tanggal surat.
Kapan kita membuat surat? Hari ini. Hari ini tanggal 14 contoh. Tanggal 14 Juli 2021. Tanggalnya juga dibuat. Bulannya dibuat. Tahunnya juga dibuat. Kemudian kita harus juga membuat nomor. Inilah yang membedakan surat resmi dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi tidak perlu pakai nomor. Tidak ada lampiran. Tidak ada perihal. Tapi surat resmi itu harus ada nomor surat. Nomor surat itu ditentukan oleh instansi itu sendiri yang menentukannya. Nomor berapa? Contohnya sekarang nomor 98 garis miring kode. Kodenya umpamanya STIE AW garis miring bulan. Bulan berapa sekarang? Bulan 7. V 11 menunjukkan angka Romawi. V artinya 5. 11 berarti bulan 7. 7 Romawi. Garis miring 2021 tahun. Jadi nomor kode instansi garis miring bulan garis miring tahun. Itu dalam pembuatan nomor dan lampiran. Lampiran, kalau ada lampiran ya, kalau lampiran buat lampirannya. 1 eksemplar atau 1 lembar. Atau tidak ada lampiran, garis datar saja. Garis saja kalau tidak ada lampiran. Yang kedua, yang ketiga, hal. Apa halnya? Contohnya halnya undangan. Undangan rapat besok. Nah, jadi nomor, buat tadi nomornya. Kemudian di bawah nomor itu ada lampiran. Kalau ada lampiran, kalau tidak ada garis saja, di bawahnya perihal atau hal. Apa halnya? Jelaskan. Perihal tidak perlu panjang. Cukup 2 atau 3 kalimat saja. Contohnya apa? Undangan atau undangan rapat. Apalagi? Undangan musyawarah, undangan hadir, undangan pesta, undangan reuni, undangan ulang tahun, dan sebagainya. Tidak perlu kalimatnya terlalu panjang. Cukup 2 atau 3 kalimatnya saja. Kemudian di bawah nomor, lampiran, dan hal, tuliskan alamat. Ini harus jelas. Kepada YTH. Kepada YTH. Alamatnya kemana? Tuliskan. Kalau nama seseorang, Bapak Direktur PT Mujur Timber, contoh. Kalau tidak ada pakai pamannya kepada PT Mujur Timber, boleh juga. Kalau tidak ada pakai nama, pamannya nama Profesor Dr. Sudarsono, PT Mujur Timber di tempat. Itu dalam hal alamat dan dalam. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka itu kami doakan semoga Bapak berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah yang nama salam pembuka. Atau dengan hormat kami doakan semoga Bapak tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah ini masuklah kita isi surat. Isi suratlah menjelaskan tentang isi kandungan yang tujuan kita. Isinya apa tadi? Undangan. Bersama ini kami undang Bapak Ibu untuk dapat berkenan hadir pada titik 2. Hari, garis miring, tanggal, titik. Kemudian tempat, titik, pukul, pakaian. Kemudian setelah isi, masuklah salam penutup. Demikian atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Di bawah itu nama jabatan. Dibuatlah namanya, kemudian jabatannya apa. Ada tembusan? Ada. Kalau ada tembusan silakan. Tembusan ditujukan kepada yang lebih tinggi kepada kita. Kalau kita umpamanya yang menekan adalah supervisor, maka tembusan kita kepada manajer. Kalau manajer yang menekan, menandatangani, berarti tembusannya kepada direktur. Kalau direktur yang menandatangani, berarti tembusannya adalah kepada direktur utama. Kemudian inisial. Ya, next. Nah, ini kita lihat penulisan kepala surat. Penulisan
kepala surat, surat resmi sebaiknya dilengkapi dengan kepala surat atau disebut dengan kop surat. Kepala surat merupakan wajah atau penampilan yang pertama kali dilihat. Makanya kalau kita menerima surat, yang pertama kali kita lihat itu adalah kop surat. Oh, dari mana ini? Oh, dari PT Mujur Tinjat. Karena dari mana kita tahu? Karena kop suratnya tertulis PT Mujur Tinjat. Ini mencirikan khas perusahaan. Nah, kepala surat berisikan nama perusahaan dan alamat lengkap. Nomor telepon, nomor faxmail, alamat email, kotak pos, logo, bidang usaha atau kegiatan. Nah, kegunaannya apa? Sebagai media pengenal identitas organisasi yang menggambarkan wajah dan jati diri organisasi. Sebagai sumber informasi tentang organisasi. Misalnya, nama dan alamat bidang usaha dan sebagainya. Sebagai alat promosi atau pencitraan organisasi. Jadi, kop surat ini berfungsi untuk sebagai ajang promosi bahwa kita akan mengetahui bahwa perusahaan ini bernama PT Mujur Timber seperti itu. Dan juga sebagai pencitraan organisasi. Ya, next. Nah, tanggal surat tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa tanggal surat menyatakan kapan surat dibuat. Penanggalan surat terdiri dari tanggal, ya, tanggalnya berapa? Tidak ada tanggal 07, 01, 02, 03, 04 tidak ada ya. Yang ada nomor berapa? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Jangan kalian membuat tanggal 03. Tidak ada 03. 04 tidak ada 04. Yang ada 4, 5. Kemudian bulan tidak ada 7. 4 garis datar 7 tidak ada. Yang ada 4 Juli 2021. Jadi tanggal, bulan, dan tahun harus ditulis lengkap. Tidak boleh disingkat. 4 Jan, 4 Jul, nggak ada. Yang ada 4 Juli, 4 Agus, nggak ada. Yang ada adalah 4 Agustus. Dan nama bulan tidak boleh digantikan dengan angka. Untuk surat yang memakai kepala surat dan tanggal ditempatkan di sebelah kanan atas, tidak diwajibkan diawali nama kota. Jadi ada yang sebahagian memakai Sibolga, 14 Juli 2021. Pak, ada Pak, saya lihat surat nggak pakai nama kota. Boleh. 14 Juli 2021 boleh. Pakai nama kota boleh. Tanpa nama kota juga boleh. Selanjutnya, untuk surat yang memakai kepala surat tetapi tanggal ditempatkan di bagian bawah. Nah, ada juga surat di bagian bawah. Sebelum nama tanda tangan, dibuatlah Sibolga 14 Juli 2021. Boleh. Boleh diawali nama kota. Fungsi tanggal surat, sumber informasi tentang kapan pembuatan surat dibuat. Referensi dan petunjuk bagi petugas tata usaha dan kearsipan. Maka bagian tata usaha atau pengarsipan pun tahu nomornya nomor berapa. Nah, berarti kalau dia kemarin tanggal 13 nomor surat 98, berarti saat ini tanggal 14 nomornya lanjutan kemarin nomor 99. Bagian petugas atau tata usaha pun tahu bagaimana kelanjutan dari nomor surat. Itulah fungsinya tanggal surat. Mempermudah penetapan waktu pembalasan surat. Mempermudah pengingatan kembali serta pengagendaan bagi penerima surat. Oh iya, surat tanggal 14 Juli itu ada itu. Coba lihat dulu. Nah, jadi dengan adanya tanggal itu kita bisa mengenali atau mengingat kembali surat tentang persuratan. Next. Yang ketiga, nomor surat. Nomor terdiri dari nomor urut. Itu tadi ya nomornya 098, 099 atau 0100.
Kemudian kode internal. Ini yang dinamakan tadi, kode internal. Contohnya tadi saya Bapak buat nomor 098 garis miring STIIE garis miring bulan garis miring tahun. Gunakan nomor surat, pembantu pengaturan surat, terutama dalam penyimpanan, penemuan kembali, dan permudah mengenali jenis dan dikualifikasi surat tanpa perlu membaca isinya. Coba lihat nomor undangan tanggal sekian. Sudah jelas surat yang kita buat hari ini. Penempatan nomor surat. Dalam surat berperihal ditempatkan di bagian kiri atas kertas surat di bawah kepala surat. Next. Nah, kita lihat lampiran. Informasi tentang lampiran sangat diperlukan untuk surat-surat yang disertai berkas lain. Kalau ada lampiran, maka penyebutan informasi tentang lampiran dilakukan di dalam notasi lampiran. Lampiran ditempatkan di bagian kiri atas di bawah nomor surat. Yang ditulis hanya jumlahnya ya. Contohnya 2 eksemplar, 2 dalam kurung 2. Tulis angkanya dulu, lampiran 2 dalam kurung 2, baru tutup kurung eksemplar. Begitu dalam penulisan lampiran. Di dalam isi surat menyebutkan suatu persatu setiap dokumen yang dilampirkan. Bila jumlahnya sedikit, menyebutkan secara umum bila lampirannya banyak. Next. Nah, perihal merupakan petunjuk mengenai pokok isi surat untuk mempermudah penerimaan dalam membahas isi surat dan memberikan balasan. Penulisan kata hal atau perihal. Jadi, kalau ada yang membuat surat, bisakah apa? Perihal saya buat? Boleh. Bisa nggak Pak? Hal saya buat? Boleh. Dapat dilakukan perihal atau hal sebelum penulisan alamat yang dituju, ya, atau setelah penulisan alamat yang dituju, setelah penulisan salam pembuka. Nah, itu boleh kita buat perihal atau hal. Next. Alamat tujuan surat. Di tujuan ada 2 macam. Alamat luar, yaitu alamat ditulis pada sampul surat. Jadi surat itu dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplop juga ditulis alamat tujuan surat. Ada alamat dalam, yaitu alamat ditulis di kertas surat, kata kepada. Tidak diwajibkan ditulis asalkan alamat tujuan ditempatkan pada posisi yang tepat. Jadi ada orang yang tidak menuliskan kepada, hanya dituliskannya saja, alamatnya saja, atau PO Box, atau sapaan, ibu, bapak, saudara, tidak digunakan, boleh. Nah, namanya tujuan kita kepada STIIE Al-Wasliyah Simbol Kata Tengah, tidak perlu kepada yang terhormat, Bapak Sudarsono, MPD, MM, tidak perlu. Cukup umpamanya PT Mujur Timber, contoh. Pada STIIE. Tidak perlu ditujukan kepada yang terhormat, Sianut sebutkan, tidak perlu. Yang dituju bergelar ataupun atau tidak. Yang terakhir, salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk membuat suasana tidak kaku sebagai penghormatan kepada komunikan. Beberapa salam pembuka yang lazim antara lain, umpamanya dengan hormat, salam bahagia, saudara, saudara seteman sejawat, dan sebagainya. Itulah nama-namanya salam pembuka. Next. Isi surat, bagian terpenting adalah alinea pembuka, berisi sebagai pengantar. Jadi isi kandungan dari surat itu terletak di alinea pertama yang mengisikan tentang makna dan kandungan surat atau masalah pokok surat. Nah, di alinea pertama ini akan tertulislah apa maksudnya dari tujuan surat kita itu. Bersama ini kami undang, berarti surat itu adalah surat undangan. Alinea transisi atau isi berisi pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengingat surat. Alinea penutup menandai uraian masalah pokok sudah selesai. Maka di dalam alinea terakhir, demikian kami ucapkan ribuan terima kasih. Berarti itu merupakan penutup. Kalau di awal tadi, bersama ini kami undang Bapak untuk berkenan hadir. Untuk alinea transisi, mohon kiranya Bapak mengirimkan 2 orang
anggota sebagai peserta rapat. Alinea penutup, demikian kami ucapkan ribuan terima kasih. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Juga dapat berisi harapan. Kami harap Bapak dapat menghadirinya. Menghimbau kepada Bapak untuk dapat menghadiri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itulah alinea penutup menandai uraian masalah pokok. Sudah selesai. Next. Salam penutup menggunakan untuk menunjukkan rasa hormat atau sikap akrab pengirim terhadap penerima surat. Salam penutup yang lazim digunakan adalah hormat kami. Salam hormat. Salam takzim. Atau kalau kita yang muslim, wassalam. Kalau kita yang biasa di sebuah kata teng, horas. Salam hormat, hormat kami. Itu sebagai tanda salam penutup. Dan di bawahnya ada ya tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Ingat, nama jelas, kemudian dibubuhi tanda tangan, adanya jabatan atau sebutan jabatan yang diembannya. Tanda tangan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Nama jelas untuk mengetahui siapa yang menandatangani. Jabatan menunjukkan pihak yang mengirim surat yang berhak menandatangani surat dimaksud. Next. Tembusan. Tembusan ini diperlukan apabila surat harus diketahui pihak lain selain penerima utama, menyampaikan surat tembusan melalui notasi tindak dan tembusan. Tembusan objeknya hanya satu, ditulis sebagai notasi contoh. Tembusan, manajer pemasaran. Biasanya tembusan itu ditujukan kepada atasan kita. Tembusan yang objeknya 2 atau lebih ditulis pendekatan atau di bawahnya, umpamanya manajer, di bawahnya direktur, bisa lagi di bawahnya lagi direktur utama. Kalau seandainya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Yang terakhir inisial. Inisial digunakan untuk mengidentifikasi siapa pengetik dan pengoreksi surat. Di bawah perlu kita buat ada inisial. Siapa yang mengetik surat ini? Umpamanya si Beno, contoh. Inisial terdiri dari singkatan nama pengonsep. Dibuat huruf kecil atau kode yang bertuliskan di bawah surat dimaksud. Next. Itulah contoh pembuatan surat tadi. Kita buat dari surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, atau surat sosial. Ya. Hanya bedanya saja tadi surat pribadi itu surat yang ditulis oleh pribadi kita tujukan kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas, ya, surat resmi yang ditulis oleh sebuah lembaga yang ditujukan kepada lembaga lain dengan maksud dan tujuan untuk kemaslahatan atau tujuan organisasi tersampaikan kepada lembaga lain. Fungsi surat tadi ada tadi sebagai pedoman pekerjaan, sebagai alat pengingat, sebagai bukti perkembangan suatu lembaga, sebagai alat bukti dan perjanjian. Kira-kira ada yang bertanya kira-kira? Kalau Lasmaida, kira-kira apa yang Anda maksud tadi? Apa perbedaan dari surat pribadi dengan surat dinas kira-kira? Lasmaida. Nah, Pak. Kalau surat pribadi itu, Pak, misalnya khusus surat yang dibuat oleh seseorang kepada satu orang yang ditujukan secara pribadi. Ya. Kalau surat dinas? Kalau surat dinas, surat yang dibuat satu perusahaan atau suatu instansi kepada instansi yang lain, Pak. Oh iya iya. Si Indah Mujlisa? Indah Mujlisa. Mana Ijra? Ada Indah? Saya, Pak. Ya. Itu tadi kepencet, Pak. Iya, Indah Mujlisa. Enggak ada ditanyakan, Pak. Itu cuma kepencet aja tadi, Pak. Iya, coba dulu apa yang dimaksud dengan surat pribadi.
Coba aktifkan dulu apanya, videonya. Nggak nampak di sini, Pak. Videonya. Muka saya di sini nggak nampak, Pak. Ada nampak mukamu? Kemana video mukamu? Maksudnya Ya, apa ya, Pak? Bapak absen Ujungnya dulu nggak ya. nampak di sini. Yang hadir siapa-siapa saja ini? Kau dengar apa dibilangnya sih dari pagi nggak mau? Nggak ada suara sama aku. Di Nuri Rahayu. Coba. Surat pribadi dengan surat dinas itu apa kira-kira? Kalau surat pribadi itu, Pak, surat yang kita tulis secara pribadi untuk satu orang. Kalau surat dinas itu surat yang ditulis dari suatu instansi atau lembaga dinas yang ditujukan oleh instansi lainnya. Baik. Kalau si Parnudin Ismail. Ada Parnudin. Ada si Parnudin kita. Enggak ada si Parnudin. Parnudin Ismail. Ada. Ada. Oh, ada. Silakan, coba Parnudin. Apa itu, Pak? Oh, enggak diikutinya berarti. Perbedaan surat, Pak ya? Ya, surat pribadi dengan surat dinas. Apa itu perbedaan surat pribadi dan surat dinas, Pak ya? Ya. Berarti enggak mengikuti ya? Tahu, iya Pak, ada. Ya, coba. Coba Surat, dulu. Mana surat wajah? Mana wajahnya coba? jelek kali Pak, belum. Hah? Kayak suara aja lah. Perbedaan surat pribadi dan surat komunikasi adalah Yang mana wajahnya? Enggak nampak wajahnya. Belum mandi ya? iya Pak. Wah. Minggu depan harus apa ya? Harus siap ya. Iya Pak. Oke. Si Eni Rahma. Ada Eni Rahma? Ada, Pak. Ada. Nah, nampak wajahnya. Surat dinas dikatakan sebagai surat resmi. Surat Mana dinas wajahnya? merupakan surat yang Nampak dia? ditujukan pada satu instansi ke instansi lainnya. Sedangkan Mana surat wajahnya? Enggak nampak? tegas. Udah, Pak. Udah. Oke, Eni Rahma. Surat pribadi. Surat pribadi yang kita berikan seperti kayak kita ngirim surat ke orang lain, tapi kayak apa? Kayak apa tadi itu? Nanti diikuti ya. Diikuti Pak, tapi ngelek Pak. Ngelek. Bagus suaranya didengar di sana. Suara Bapak jelas di Putus-putus sana. Pak. Putus-putus suaranya di sana. Oh, berarti sinyal ya. Baik, kita lanjutkan. Si Nuri Rahayu. Nuri Rahayu. Fungsi surat tadi apa kira-kira? Fungsi surat itu sebagai penyampai sesuatu hal, atau Ya. bisa juga sebagai undangan, atau bisa juga sebagai apa ya? Pedoman ya. Alat bukti, sebagai perjanjian, sebagai Perjanjian. pedoman. Ya. Itu Pak yang saya dengar tadi Pak.
Baik. Nah, oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita lihat dulu contohnya. Contoh surat. Coba next dulu. Nah, ini kita lihat. Ini contoh surat dinas. Ini ada kop suratnya. Sebelah kiri ini ada logo. Kemudian ada pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Suku Dinas Pendidikan Dasar. Di sini dijelaskan bahwa ini adalah surat dari Suku Dinas Pendidikan Dasar. Jalan Raya Kembangan, nomor 2, telepon 021 5823 369. Kemudian Jakarta. Nah, di sini dibuat nomor. Apa yang enggak ada di sini? Nomor 446-073.55. Apa yang kurang? Tahun ya. Di sini garisnya garis miring tahun 2014. Lampiran ini berarti tidak ada, kosong. Ini menunjukkan bahwa lampirannya tidak ada. Halnya undangan rapat. Nah, di sini dilihat tanpa menyebutkan nama kota. 20 Januari 2014. Boleh dibuat di sini Jakarta Barat 20 Januari 2014. Kemudian kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri garis miring swasta se-Kecamatan Cengkareng di Jakarta. Masuk kepada salam pembuka. Dengan ini kepada seksi Dinas Dikdas Kecamatan Cengkareng melaporkan kegiatan yang diadakan pada hari tanggal Kamis 23 Januari 2014 pukul 9 WIB ya. Ini habis baterainya nih. Tempat Sanggar 023 SMP Negeri 45 Jakarta, Jalan Utama Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Acara sosialisasi BOS tahun 2014. Narasumber manajer BOS Sudin Diknas Wali Kota Jakarta Barat. Pimpinan rapat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cengkareng. Nah, di sini untuk mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan, nah ini ada harapan. Kalau harapan tadi ini sudah masuk di penutup. Disebut diharapkan kehadirannya tepat waktu. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kesesamannya diucapkan terima kasih. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cengkareng. Kemudian nama Dr. Andus Haji Sahsalawi MM, tanda tangan dan cap stempel basah. Ini sudah menunjukkan bahwa surat ini sudah resmi dan sah. Sudah ada kop surat, sudah ada nama, instansi sudah ada, tanda tangan sudah ada, dan stempel basahnya sudah ada. Coba next. Dah, selesai. Baik, kita lanjutkan untuk si Abdul Duru. Ada Abdul Duru. Kembali. Coba matikan dulu screen-nya. Pak Edwin. Edwin. Ya. Baik. Ada pertanyaan kira-kira? Atau Bapak yang bertanya?
Ya, silakan. Kan tadi Pak, yang di contoh surat resmi yang Mbak bikin tadi, Ya. nggak ada inisialnya Pak. Boleh kayak gitu Pak? Inisial itu boleh atau nggak? Ada, harus atau ada selalu? Inisial itu seharusnya ada, ya. Mungkin tadi Bapak potong mungkin di bawahnya. Kan inisial kan di bawah kan? Yang membuat surat gitu ya. Itu maksudnya ya? Iya Pak. Ya, umpamanya si Dodi. Nah, dibuatnya inisial di bawah, nah, dibuatnya kode. Nah, itu berarti yang membuat surat itu atau yang mengkonsep itu si Dodi gitu. Itu harusnya ada ya. Kalau inisial itu Pak, sifatnya wajib. Iya, sifatnya wajib. Kita kan kalau terjadi sesuatu, umpamanya ada kesalahan, umpamanya kita buat undangan ternyata tanggalnya salah. Nah, kalau kita membuat inisial, berarti kita akan lebih cepat memanggil atas nama inisial tadi untuk segera memperbaikinya. Nah, gitu. Untuk mempermudah kita, untuk pekerjaan itu lebih memudahkan seandainya ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Baik Pak. Ya. Oke, kalau gitu Bapak yang bertanya. Gitu. Bagaimana ya ciri-ciri umum surat dinas itu kira-kira? Apa ciri-ciri umum surat dinas? Coba siapa yang bisa? Ini tidak Bapak sebut nama. Siapa yang bisa kira-kira? Ciri-cirinya. Menggunakan bahasa yang baku, Bapak. Siapa ini? Siapa ini? Sebutkan namanya dulu biar tahu Bapak siapa. Taufik Gunawan, Bapak. Nama Taufik Gunawan. Iya, Taufik Gunawan. menggunakan ciri kosakata yang baku, Bapak, dengan format yang tertentu. Kenapa buka? Menggunakan bahasa yang baku dan menggunakan format yang tertentu, Bapak. Misalnya lambang yang tertentu. Contohnya coba dulu. Bersama ini kami sampaikan itu menggunakan bahasa implicit, Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Yang lain, coba. Ambil Bapak absen ini. Gunawan. Yang lain, coba semuanya kira-kira Saya, Pak. siapa? Saya, Pak. Saya Pak. Namanya biar Nama Saya, Nuri Pak. Rahayu. Siapanya Pak? Siapanya Pak? iya. Rizna Duyaryani, Pak. Ria Agustina, Pak. Siapa? Ria Agustina. Ria Agustina. Nah, ini ya, Ria Agustina. Apa kira-kira ciri surat resmi itu? Bahasa suratnya Pak menggunakan bahasa yang resmi, jelas, dan tepat. Iya. Apalah contohnya kira-kira? Contohnya Pak, suratnya bahasanya jelas Pak, gak tepat juga. Kami mohon untuk berkenan hadir, gitu ya? Iya Pak. Mohon untuk berkenan hadir pada acara tersebut. Gitu ya? Iya Pak. Baik, terima kasih Ria Agustina. Iya, Pak. Kemudian Saya Pak. lain. Contoh salam pembuka. Coba dulu siapa bisa? Contoh salam pembuka.
dengan hormat. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Mei, Pak. Mei, Pak. Mei. Mei Hartati. Ya, Pak. Ya. Dengan hormat. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Ya. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siapa ini? Nggak nampak wajahnya. Krisna Dwi Haryani Pak. Oh, Krisna Dwi. Selamat pagi, Pak. Krisna Dwi. Ya. Silakan. Selamat Krisna Dwi. Selamat pagi. Apa namanya? Selamat pagi gitu ya? Pak Nidar. Selamat, Pak. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gitu ya? Iya, Pak. Ya, itulah tadi contohnya surat untuk salam pembuka. Ada lagi dengan hormat. Kalau pramuka gimana? Kalau pramuka salam pembukanya? Salam pramuka, Pak. Salam pramuka. Salam pramuka. Baik. Yang terakhir ini ya, mungkin kita persingkat pertemuan kita. Mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Yang terakhir Bapak tanyakan kepada Anda sekalian. Ciri umum surat dinas itu terdapat kop surat. Nah ya, kop surat itu apa-apa saja kira-kira. Ditandai dengan kop surat ya. Apa-apa Nama saja. lembaga atau instansi. Coba si yang lain dulu, si siapa sini? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Si Muhammad Zulfan, Muhammad Zulfan. Saya, Pak. Muhammad Zulfan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan buka videonya. Silakan Muhammad Zulfan. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Apa, Pak? Surat. Kalau kop surat itu Apa, Pak? kop surat. Pengertiannya? Ya, apa-apa saja yang ada di kop surat. Apa-apa aja yang ada di kop surat. Baik. Terus sekali. Kop surat atau kepala surat merupakan format baku yang digunakan sebagai penanda otentik surat dari suatu instansi atau perseorangan. Jenis-jenis yang termasuk dengan kop surat: 1. Kop surat resmi. 2. Kop surat tidak resmi. Itu aja, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zulfan. Apa, Pak? Mungkin sinyalnya di sana agak kurang baik ya. Iya, Pak. Si Angelina Piliang, apa-apa saja yang ada di kop surat itu, Angelina Piliang. Iya, Pak. Apa tadi? Bentkop. Apa tadi, Pak? Apa saja yang ada di kop surat. Nomor telepon. Kepala surat. Ya. Terus, apa ya? Bentar, Pak. Kepala surat. Apa namanya? Oh, ini mengabdi itu. Tunggu, Pak. Kepala surat, tanggal surat,
hal atau perihal surat, nomor surat, lampiran, alamat surat, pemuka surat, isi surat, penutup, pengirim surat dinas, sama apa ya? Nah, ada logonya ya. Iya, Pak. Ada logo, nama instansi atau perusahaan, ada alamatnya, nomor telepon, dan email gitu ya. Iya, Pak. Dan jadinya ya. Iya, Baik. Pak. Saya pikir demikian. Saya pikir ya kepada semua mahasiswa semester 2A, khususnya mata kuliah komunikasi bisnis, untuk pertemuan kita mungkin pada hari ini kita cukupkan segala kekurangan dari pertemuan ini, mungkin dari sisi koneksi ya, pertemuan kita mungkin secara daring, tidak bisa langsung bertatap muka, namun saya hemat kita bahwa pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik ya, dan saya lihat antusias dari mahasiswa juga begitu baik ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nanti kita akan kembali bertatap muka, mungkin bisa jadi tatap muka secara langsung ataupun bertatap muka melalui daring, melalui Zoom ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita cukupkan pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, kita lagi ya. Ya, Pak. Lagi, Pak. Ya.